otoriter yang menguasa di atas berusaha mengarahkan bangsa ini kemana. Lalu ada penyusup dengan dalih, enggak, demokrasi itu hak asasi manusia. Selalu dibongkarnya kan kayak gitu kan. Kan BBM naik nih bro. Tarif stand up komedian naik ya? Anjir, bener juga tuh. Dia sibuk biar kepilih 2 kali. Ntar yang kedua, nggak usah kerja kan udah kepilih yang ketiga. Anjir jadi repot banget orang. Oke, jadi menurut lu Pak Jokowi nggak kerja? Lu selebriti selalu siding dengan politik tuh juga buat gua fenomena yang menarik gitu. Dan kalau gua akhirnya mengambil poin komedinya, ngapain ya lu ngikutin seleb karena milih politik gitu, kan dia juga belum tuh aware gitu. Bayar pajak juga belum tuh taat. Tapi lu beneran marah itu waktu itu ya? Marah lah, sama Coki Matretan tuh lu marah tuh ya? Marah bro. Karena ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, balik lagi bersama gua Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah, hari ini gua kehadiran bintang tamu. Mungkin kalian semua udah tahu lah beliau ini ya, Adriano Colby. Yes. Emang secara politik agak berbeda pandangan kita sih. Waduh. Terhadap para ini ya, para apa namanya, talent lu lah. Jadi beliau ini bisa dibilang apa ya? CEO-nya MLI. Oke. Enggak, CEO-nya sih Patrick, gua rekannya. Ya, lu berarti lebih di belakang layar lagi nih. Lebih bos besarnya MLI berarti deh. Iya. Bro, sehat bro ya? Sehat bro. Jadi gua amatin ya, Bro Adri ini punya berbagai macam materi-materi komedi yang menarik. Waduh. Khususnya di wilayah politik nih. Waduh, oke. Nah, Bro, kalau jadi komedian itu, lu riset dulu tuh gimana bro? Kalau gua sih, iya, gua nggak tahu kalau yang lain ya. Kalau gua, iya, gua berusaha belah. Paling kalau sekarang kan gampang kan belah ini beritanya kiri apa beritanya kanan nih gitu kan, apa isunya apa. Tapi gue sebisa mungkin tidak langsung menghujat yang berbeda pilihannya. Karena buat gue itu kayaknya gampang banget ya gitu. Buat gue terlalu kayaknya gampang gitu. Kalau ngomongin orang yang nggak ada, maksudnya kan misalnya konservatif atau progresif gitu. Terus audiens gue banyak yang progresif. Kalau cuma ngatain konservatif yang nggak ada di ruangan, buat gue tuh nggak menarik. Oke. Gue lebih seneng kayak nggak, ternyata yang progresif salah juga gitu. Jadi gue lebih seneng ada gitunya. Iya. Makanya harus research dulu. Gue kan mencoba gini ya bro ya. Akhirnya mencoba memahami para komedian-komedian ini ya. Yang mencari uang dari orang berantem lah di bawah gitu kan. Lu juga gitu loh. Lu pada gitu kan teman-teman para komedian ini ya. Akhirnya senang dengan kekisruhan politik di Indonesia ini gitu loh, bro. Betul. Gimana pendapat lu tentang itu? Karena memang mau nggak mau ya karena kan stand up tuh baru ya, jadi kayak kita di Indonesia baru gitu kan. Terus bebas berpendapat dan menemukan komedi itu kan menyenangkan aja gitu. Terus apalagi kalau media-medianya juga kan sekarang media aja nulis sudah kayak nulis joke kan, maksudnya potensi di boykot Amerika, si itu ngomongnya paling nggak bisa makan McD. Maksudnya kenapa itu dijadiin, maksudnya semua profesi pun akhirnya jadi berusaha berkomedi kan. Nah, komedian-komedian yang sering baca berita kan akhirnya angle-nya jadi kebentuk tuh gitu kan. Jadi dia udah ngelempar aja gitu kan. Habis ini diterusin jadi joke yang lebih dalam, gampang nih gitu. Oh, jadi karena komedian ini memang sering baca berita dan algoritmanya munculnya berita yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Iya, gitu ya? Tergantung dia di mana. Bro, ceritain dong tentang Emily dikit. Emily itu sebetulnya tadinya dia berawal dari gerakan Twitter yang kita acting seperti hakim komedi gitu. Karena banyak banget kita merasa joke-joke di industri mainstream itu nggak sesuai lah dengan standarnya. Lalu mereka keluarin lah stempel gitu. Ini bagus, ini nggak bagus, ini bagus, ini nggak bagus. Tadinya dia kayak gitu. Karena kita senang dengan komedi-komedi yang di luar itu. Nah, akhirnya rame dan orang banyak market yang juga udah bosan dengan jenis komedi-komedi yang ditawarin. Keluar ini yang lebih tajam, lebih nyindir orang, lebih apa, ya kebentuklah wave-nya. Lalu
di tahun 2018 ya kami PT-kan untuk jadi talent management. Oke. Gitu. Oke. Jadi lebih ke talent management Emily ini. Iya, basicnya talent management. Oke. Nah, Emily ini bisa dibilang gini menurut gue bro ya, nggak akan sebesar ini tanpa banyak kontroversi Betul. yang diciptakan. Khususnya kepada para talent lo ini ya. Ya. Dua nama yang paling sering menjadi kontroversi kan misalnya kayak Coki. Ya. Sama Tretan Muslim. Ya. Itu yang paling sering kedengeran ya karena ya memang kontroversi banget gitu loh bro. Gimana pendapat lo? Lu gini, lu kalau lu mencoba untuk menjadi sebuah manajemen talent, tadi sempat kita ngobrol ya, bro. Kenapa lu nggak taruh, lu pasang juga yang oposisinya ada yang di situ. di kubu sebelahnya gitu loh. Jadi seimbang jadinya. Tadinya ada, tapi karena masa kontrak udah selesai dan mungkin juga nggak tahan dengan tekanannya. Karena akhirnya mau nggak mau, lo tau kan sih seniman-seniman tua yang berantem karena beda aliran. Nah akhirnya juga terjadi. Pembicaraannya tuh kayak lo bilang tadi istilahnya nggak bisa leher ke bawah, nggak bisa leher ke atas doang, jadinya leher ke bawah gitu. Ke bawah hati. Jadi pilihan value hidup dan sosial politiknya jadi clash gitu. Padahal sih sebetulnya kami basisnya ingin mendepankan komedi dengan apapun caranya. Tapi kan pasti mau nggak mau clash tuh. Dan biasanya kontroversi yang dibuat itu juga aktivitas pribadi talentnya itu sendiri. Jadi kita nggak tahu lagi tidur semua enak-enak, tiba-tiba ada yang bikin konten YouTube apa, itu kan nggak bisa kita kendalikan gitu. Yang bisa kita kendalikan itu kan nerima job, di mana datang on time apa enggak, apa hal-hal seperti itu. Tapi aktivitas sosial medianya kita nggak bisa kendalikan 100%. Nah itulah biasanya yang miss bisa terjadi gitu. Jadi salah satunya misalnya siapa aja yang Abdur, yang apa namanya yang ada di oposisi di kelompok sebelah gitu ya menurut lo? Abdur ya waktu itu yang jelas banget sih Abdur. Abdur di sini ya di Emily waktu itu sempat waktu itu. Okay. Sekarang udah nggak lanjut ya. Bintang Emon gitu. Bintang Emon kan nggak, Bintang Emon di kalau kita apa sih Jokowi apa kanan ya? Kanan. Itu hanya disebut nama juga. Ya cebong lah, cebong. Cebong sama kampret lebih ofensif lagi, bro. Lebih ofensif lagi. Gua nggak tahu pilihan politiknya Emon, tapi gua rasa dia di kanan. Nah, waktu itu dia juga itu dan akhirnya nggak tahan juga. Karena gua rasa yang waktu itu dilakukan Coki Muslim itu bikin marah kiri dan kanan. Menurut gua menarik perhatian atau membuat sensasi itu perlu, tapi sekarang apinya bisa dikendalikan nggak? Kalau tiba-tiba dia bikin move yang kayak anjing nih exitnya kita bingung ya, enggak lah. By the end of the day, it's about making jokes kok gitu. Kalau cuma akhirnya bikin orang marah, lu kehilangan tujuan utamanya. Kehilangan tujuan utamanya. Iya. Dan jadi makanya gue bilang, biasanya pergerakan-pergerakan itu dari aktivitas pribadi talentnya sendiri. Kita nggak ada lah ngarahin itu. Kita ngarahin misalnya joke misalnya yang lebih ekstrim daripada TV atau radio, kita ada seperti itu. Oke. Tapi penyinggungan kayak pilihan politik atau bahkan apalagi ke agama ya, buat gue kita nggak ada lah. Iya. Siapa bro? Kita nggak ada lah. Makanya gue bilang, makanya akhirnya dua orang itu meskipun pilihan politik bersama, dia sepakat juga akhirnya dia nggak meneruskan kerjasama. Oke. Oh enggak, jadi sekarang nggak di Emily lagi? Enggak. Coki sama itu? Enggak, maksudnya Bintang Emon dan Abdur. Kan ya? karena sensasi itu diangkat, Bintang Emon dan Abdur akhirnya memutuskan untuk kayak, gua nggak mau jadi bagian deh kalau ini seperti ini gitu. Jadi kalian sendiri, Emily pun sebenarnya menegur keras juga sih. Oh iyalah, gila loh. Jadi sebegini bro, bicara di Emily ya, gue lagi tertarik ngulik tentang Emily ini ya. Jadi dia bicara komedi. Kalau tadi bahasa lo gue pakai. Kalau misalnya komedi itu jadi lebih tidak komedi dibanding lebih ke penghujatannya, jadi nggak efektif. Nggak efektif. Berarti lo bukan komedian. Betul. Lebih banyak misalnya yang tersinggungnya dibanding yang ketawanya, gitu kan? Betul. Bukan komedi itu ya? Bukan. Tapi memang komedi sendiri pun sengaja menggeser garis ketersinggungannya. Oke. Jadi misalnya orang nih, gue punya garis yang ini nggak boleh dipecandain. Kita sebagai senimannya, kita berusaha menggeser garis ini pelan-pelan, lebih jauh lagi. Ternyata lo juga bisa kan menertawakan ini. Jadi kita juga pengen memperlebar garis ketersinggungannya orang. Nah, tapi kalau tiba-tiba lo ngelompatin, terus tiba-tiba semua orang marah dan nggak bisa dikendaliin, nah itu lo salah. Jadi nggak efektif gitu, nggak ya apa yang mau dicapai nggak ada. Jadi ekstrim nih, yang dilakukan oleh Coki sama Tretan ini ekstrim. Ekstrim waktu itu ekstrim.
Menurut itu ekstrim. Or at least kita belum siap lah. Makanya kalau bicara, gue pernah ditanya sama Ari, stance politiknya Emily di mana? Ari Total Politik. Ari Total Politik. Stance politiknya Emily di mana? Gua rasa kayak kalau pilihan personal gue nggak bisa kendalin ya. Siapa mau deket sama partai siapa, apa gini atau di hire sebagai profesional jadi MC lah apa, itu kan bukan berarti dia berasosiasi sama politik, itu kan job kan. Kalau ditanya gimana, gue mungkin nggak akan ngomong di belakang orang, gue maunya ngomong di belakang value. Jadi kalau dia memperjuangkan freedom of speech, kita di belakang dia. Karena itu bersinggungan langsung dengan kita, kebebasan kita berkaryanya. Jadi bukan tentang figur dan apa. Tergantung ada program perlindungan freedom of speech, kalau ada kita di situ deh gitu. Dimanapun posisinya itu. Iya, karena gua rasa itu yang bisa dilakukan. Jadi mungkin waktu itu juga almarhum Glenn melakukan hal yang sama. Jadi dia tidak peduli mau dia ada di mana. Ada yang ngebelain tentang kemakmuran musisi nggak? Yaudah gue di situ deh. Dan dia akhirnya melakukan apalah dengan itu. Blunder nggak blunder itu urusan ntar. Tapi menurut gua ada baiknya kita mulai belajar. Kayaknya kita kalau mau di belakang sebuah nilai, jangan di belakang sebuah figur. Gitu sih kalau. Iya. Untuk lebih dewasa dalam berpolitik intinya. Iya, karena kalau enggak. Tapi kadang juga banyak ya orang yang sebenarnya di belakang sebuah figur, tapi membuat sebuah pembenaran di belakang sebuah nilai. Jadi kan jadi gitu, bro. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Tapi so far sih selama ini kita nggak pernah ada, kita pun bahkan kalau ada job-job misalnya datang misalnya dari parpol atau apa gini atau nggak usah parpol deh, atau pergerakan pemerintah gitu, misalnya ngomongin tentang taat pajak atau apa gini kita kembalikan lagi ke individunya. Nilai lo sesuai nggak dengan message yang mau diterima? Kalau memang sesuai, ambil aja. Kalau nggak sesuai, ya udah gimana nih ke depannya? Nanti karena akan ada pertanggungjawaban sosialnya kan. Kok lo nggak konsisten sama ini? Gue rasa kalau udah urusannya politik atau kebijakan pemerintah, talent yang ngambil jobnya tuh biasanya itu udah selaras sama dianya. Nggak mungkin talent nggak taat pajak terus mau, ya nggak apa-apa, gue terima message, bayar pajak tepat pada waktunya. Ya, matilah dia gitu. Iya. Nah kalau poin itu bro ya, maksud gue gitu. Kalau misalnya yang gue lihat, Adri ini banyak sekali mengomentari di dunia politik. Bahkan akhir-akhir ini gue lihat lu banyak lebih mengkritisi kebijakan-kebijakan politik dan isu-isu sosial yang ada di Indonesia khususnya ya. Ini kan BBM naik nih bro. Tarif stand up comedian naik ya? Anjir, bener juga tuh. Sekarang kita transfer titik A ke titik B. Lebih mahal nih, biaya roadman naik semua. Ini juga naik ya, anjir lucu banget. Ya anjir gue jadi kepikiran, gue jadi mau lihat price list gue sekarang. Gue jadi mau lihat price list. Bro, tanggapan lo gimana tentang BBM ini? Anjir. Kalau gue yang ngeliatnya, gue nggak tahu ya, apakah harus naik, apa nggak harus naik. Kayaknya yang komentar, nggak tahu gue gimana ya, harus naik apa nggak. Gue gini ngeliatnya, kalau bicara tentang ya perlukah bahan bakar itu terus disubsidi? Jawabannya enggak. Tapi perbaikan ekonomi rakyatnya udah mendukung belum untuk beli BBM yang subsidinya dikurangin? Sebetulnya kan problemnya itu. Terus kayak masalah prioritas aja sih, kayak nggak mau nangkep koruptor dulu ya sebelum BBM naikin gitu. Nah, tapi ntar nih narasinya dipakai ini untuk menolak 3 periode. Cuma gitu. Tapi enggak, gue juga nggak setuju 3 periode. Gue tidak setuju 3 periode, nggak usah. Kalau perpanjangan Anda setuju nggak? Enggak, gue lah, gila lah, jangan men. Udah. Enggak, gue lagi mau mengusung 1 periode aja. 1 periode aja? Iya, 1 orang ganti. Karena kayaknya dari sejarah, yang baik kinerjanya di pas pemilihan pertama ya. Jadi kayaknya gue mau mengkampanyekan kalau seorang individu kepilih di periode 1, yang periode 2, udah kita pilih lawannya aja. Karena kayaknya orang-orang kalau kerja lagi cari muka bagus semua bro. Jadi kita dukung itu aja, ganti-ganti. Jadi tidak usah lah punya pendirian politik. Kita pilihlah orang-orang yang lagi pengen cari muka dan kerja aja. Udah 1 ganti. Kayaknya bagus gitu. Daripada 2 gitu. Aduh. Karena kayaknya dari sejarah ya, maksudnya kalau kepilih pertama, dia sibuk biar kepilih 2 kali. Ntar yang kedua, nggak usah kerja kan, udah kepilih yang ketiga. Jadi repot banget orang. Jadi menurut lu Pak Jokowi nggak kerja?
yang kedua nggak sebaik yang pertama. Gue berani ngomong itu nggak sebaik yang pertama. Karena kalau gue ngeliat ini ya, bro, gue ngeliat ini ngomong serius nih, gue ke Filipina waktu itu. Gue anjing Filipina kacau banget ya. Oh pokoknya belajar, tingkat korupsinya tinggi. Gue bersyukur jadi warga negara Indonesia pada saat itu. Anjing gak semua ternyata yang namanya luar negeri itu. Terus gue nanya, bahkan di ibu kota aja dia udah gak ada gubernur. Karena saking kalau punya gubernur di ibu kota, itu tuh powernya kegedean. Akhirnya dia cuma wali kota doang. Tapi impactnya adalah misalnya lo bikin jalan tol Jakarta Selatan, mau ke Jakarta Timur, tiba-tiba jalan tol di Jakarta Timur nggak ada, nggak nyambung. Karena kebijakannya nggak merata. Tapi kalau ada satu orang ini, dan dia udah menggunakan maksimum 1 periode. Jadi orang yang mau kepilih itu emang mau kerja aja. Dan gue kayaknya bagus, udah gitu aja. Jadi emang ketahuan tulus gitu. Kalau lo pakai teori itu berarti orang kepilih pertama udah langsung nggak kerja dong kalau gitu. Iya jangan gitu. Nah tapi kan langsung bisa kita tuntut. Lalu katanya nyalonin diri mana gitu. Lalu katanya nyalonin diri. Tapi kan kalau dua periode nggak punya kepentingan buat kepilih lagi. Ya tapi kalau pakai teori lo tadi ya. Tapi kan gini, paling nggak kalau waktu 2 periode, yang pertama kan dia kelihatan bagus tuh. Terus kita nggak bisa nih, anjing ini beneran bagus apa dia lagi mau nipu kita nih gitu. itu yang nggak ketahuan. Makanya gue bilang nggak apa-apa 2 periode aja, tapi kita semua sepakat. Abis kepilih udah besok yang kedua pilih yang lain, udah itu aja. Udah itu paling bener dah. Jadi yang menjabat kesannya juga kayaknya gue bisa kepilih lagi nih. Gitu. Jadi kalau soalnya kan kalau menyuarakan golput tidak boleh. Jadi jangan nggak golput, tetap pilih. Tapi yang kedua pilih yang lain, udah gitu aja. Lah ini di politik nih bro ya. Si Adri ini teman-teman. Jadi beliau ini kalau bicara di stand up komedian termasuk yang senior. Lo mungkin satu letting sama Panji gitu ya? Iya, angkatannya beda 3 bulan lah. Iya, beda 3 bulan. Sama Radit itu satu letting tuh ya. Tapi kenapa lo nggak seterkenal mereka? Sorry ya. Lo tau nggak yang lebih sakit hati apa? Radit tuh adik kelas gue di SMA. 70 ya tuh ya? Jadi gue tuh yang lebih sedih adalah BCL di atas gue, Radit di bawah gue. Jadi anjing gak jadi apa-apa. Diapit sama. Gue nggak tahu ya, kenapa nggak jadi apa. Gue juga padahal pengen loh. Apa evaluasi lo bro? Sebagai seorang stand up comedian senior nih ya? Evaluasi gue akhirnya kayaknya zaman yang pilih orangnya bukan orang yang pilih zamannya. Kadang emang kalau nggak rezeki tuh nggak bisa dipaksa. Tapi talent lo banyak yang on kan? Iya. Atau lo memang lebih memilih kepada di dunia belakang layarnya atau gimana? Secara karir dari tahun 2005 memang gue lebih banyak di belakang layar. Gue berawal dari penulis iklan gitu, terus diajak ke dunia produksi pun juga jadi produser dan penulis. Ya lo penulis film juga ya? Iya, produser dan penulis. Filosofi kopi ya? Filosofi kopi kan? Iya, ada series. Karena waktu itu bareng sama Angga bikin ada namanya kantor Visinema Konten. Ya udah gitu, dia 2017, Emily 2018. Habis itu pokoknya gue terakhir sampai 2019 akhir. Akhirnya gue sekarang fokus di Emily aja gitu. Gue sih pertama memang orangnya nggak pernah menyangka bisa di depan kamera gitu. Terus kan gue waktu mulai stand up tuh waktu gue berhenti dari iklan tuh 2012-an. Jadi gue udah 28 tahun. 28 tahun baru mulai karir di entertainment. Mau jadi apa? Mau ngalahin siapa? Jauh lah gitu. Panji karirnya jauh banget kan, karir di entertainment. Dia dari penyiar radio di Bandung dan apa. Jadi lu juga penyiar radio di Hard Rock dulu ya? Iya. Pokoknya gua tuh ya keterima job itu pasti karena yang sebelumnya lengser. Jadi Hard Rock nih. Jadi ceritanya jangan-jangan lu melengsarkan gitu. Jadi waktu itu gue keterima di prime time sore. Ada Andira nyari partner siaran, gue sama Gofar. Selip-selipan tuh. Gue kalau nggak salah Senin, Rabu, Jumat, Gofar Selasa, Kemis. Tiba-tiba Gofar Gofar yang diambil. Karena dia pintar menggunakan. Gue tuh kalau sama sosial media gue udah gaptek. gitu. Akhirnya Gofar. Nah abis itu Panji mau pensiun dari radio. Dia punya acara provokatif proaktif. Panji di mana dulu radionya? Hard Rock dia punya acara sendiri. Yaudah deh Dri, lu aja yang nerusin gitu. Baru gue punya program sendiri gitu. Terus sekarang podcast misalnya bareng Noise itu juga. Jadi warisan, program itu warisan aja biasanya? Iya. Jadi Noise gue megang 2 podcast. Musuh Masyarakat sama Happy Broken Family. Itu gara-gara 2 teman kesandung narkoba. Kalau kagak, gue mungkin belum diundang. Jadi kayaknya emang nasib gue begitu deh. Noise ini yang menjadi Kobuzer ya? Enggak, Noise ini ada platform podcast Indonesia lagi, beda. Deddy Kobuzer kan punya channelnya sendiri. Deddy ngisi
Di Noise? Acara di Noise. Tapi Noise ada platform sendiri. Jadi keundang-keundangnya yang kayak gitu. Mungkin memang nggak semenarik itu kayaknya. Makanya lu harus tanya asisten lu. Gue ditanya diundang. Nih yakin Mas bener mau ngundang saya? Lu belum ada kan tamu kayak gitu kan? Tapi buat gua, ya itu bensin komedi aja kayaknya cocok ya sama orang-orang yang selalu apes gitu di entertainment gitu. Banyak lah keapesan gua. Portfolio film gua juga cuma dari teman-teman dan spesialis satu scene aja. lewat aja. Pokoknya kalau lu nggak bersin mungkin lu ngeliat gua, tapi kalau bersin lu bisa nggak? Mana katanya ada banget. Nah, bro. Susah bro, entertainment susah bro. Susah ya? Nah lu akhirnya kan memilih juga di dunia entertainment kan? Ya. Maksud gua, selama lu ber-stand up komedian, aktif di entertain ini, yang paling nggak bisa lu lupain tuh case apa misalnya contohnya bro? Yang paling menarik di hidup lu di dunia itu? Di sosial? Ya, entah sosial atau entah jobnya atau entah apanya? Ya kasus-kasus yang dibuat oleh anggota-anggota MLI sih memorable semua ya buat gue ya gitu. Ya jadi kayak pelajaran lah kayak yang bisa jadi lo nggak bisa tidur gitu. Wah. atau nggak bisa lo lupain lah atau lo happy banget atau gimana? Ya kalau misalnya nggak bisa tidur sih kasusnya anak-anak banyak. Mesti nggak bisa tidur, lu ngapain sih bikin begini gitu? Karena yang orang suka. Tapi lu beneran marah itu waktu itu ya? Marah lah, sama Coki Matretan tuh lu marah tuh ya? Marah bro. Karena ya apa? Maksudnya gini, kalau ada nilai komedinya bisa dibela. Iya. Kalau udah nggak ada nilai komedi, udah cuma jadi sensasi anjing ini gimana ya caranya ya gitu. Jadi cuma mau ngujat gitu ya, jadi kayak bukan komedi ya? Susah. Okay. Buat gua opini dan komedi itu sebetulnya jaraknya jauh. Kalau opini itu kan apapun yang ada di kepala lu keluarin. Oh, komedi itu dia ada proses craft. Okay. Nah, craft ini yang kadang-kadang dipertanyakan gitu. Bahwa dia kan sebetulnya ada premis, ada punchline-nya. Sekarang apa yang mau lu sampaikan gitu. Jadi kalau poinnya udah nggak ada ya sulit gitu. Nah, kalau yang bikin happy banget sih ya buat gua juga punya fasilitas gitu. Yes, kalau lu penasaran tour gua tuh ada namanya Lu Semua Sama Aja akan jalan 9 September ini, 8 Oktober di Jakarta. Lu semua sama aja? Lu Semua Sama Aja. Okay. Tiketnya bisa dilihat di website MLI www.majelislucuindonesia.com. Di Jakarta tanggal berapa? 8 Oktober. Artpreneur. Di? Artpreneur ya? Artpreneur. Yang Casablanca itu ya? Iya. Oke. Jadi gua juga bisa. Siapa itu bro yang main? Opener gua Oza, Aldi, kayaknya tambah lagi Aldo itu sama gua. Joshua gitu, Joshua kan MLI ya? Joshua MLI. Joshua sih udah jarang berstand up lah. Oke. Masih nyanyi nggak dia? Masih nyanyi. Ada dia kalau tawaran nyanyi juga dia. Save lagu anak dia nyanyi. Save lagu anak dia masih ada. Dan itu dia masuk juga ke MLI? Masih, dia salah satu megang MLI. Gua juga seneng berusaha pengen create audience yang ya lo nggak di kiri, lo nggak di kanan, tapi ya kita sama-sama maju sebagai manusia aja gitu maksudnya. Dan banyak loh komedinya gitu. Dua-duanya juga punya kekonyolan masing-masing. Kenapa enggak gitu diangkat seperti itu? Bro, di dunia politik ya, lu juga sering ngamatin. Gue lihat di beberapa konten lu ya mengenai pola demokrasi yang ada di Indonesia. Tapi gini, lu itu kan kuliah dulu di Aussie ya, di Australia. Lu mengamati dunia politik itu mulai di kampus atau setelah balik ke sini? Setelah balik sini. Gua itu kan pemilihan pertama aja, anjing gitu. Pemilihan pertama gua itu kalau nggak salah Megawati presiden pertama. Oke. Tapi itu kan belum pemilihan langsung. Oke. Nah, habis itu SBY pertama. Nah, kan dari teman-teman juga banyak yang bergerak aktif di dunia istilahnya di sosial politik lah gitu. Maksudnya Panji, ada Pange, ada Angga pun juga termasuk. Karena ketarik-tarik dunia itu kayak begini ya gitu. Emang Pange itu stand up comedian ya? Enggak, tapi dia sama Panji kan dulu punya acara provokatif proaktif. Iya. Maksudnya anak-anak yang gemar mensosialisasikan politik Pangeran lah. Kan? Pangeran Siahaan. Dia kan juga punya acara, dia dulu punya sama Panji provokatif proaktif. Acaranya di Metro TV, terus ada event off air-nya diskusi politik di mall-mall. Menurut gua bagus banget, jadi karena biar nggak ada jurang pemisahnya tuh nggak jauh. Kalau diskusi politik di kayak
Taman Langsat sih nggak ngapain kan semuanya udah aware. Tapi kan kalau di mall kan kayak wih gitu ada ngapain preaching to the choir tuh ngapain kita preaching sama orang-orang yang udah nggak gitu peduli. Nah itu menarik ya karena teman-teman banyak di situ juga gue akhirnya kayak oh begini ya gitu terus kayaknya ngelihat Amerika gitu terus selebriti selalu siding dengan politik tuh juga buat gue fenomena yang menarik gitu. Dan kalau gua akhirnya mengambil poin komedinya, ngapain ya lu ngikutin seleb karena milih politik gitu? Kan dia juga belum tuh aware gitu. Bayar pajak juga belum tuh taat. Nah, tanggapan lu mengenai demokrasi yang ada di Indonesia gimana? Kalau gua sih sebetulnya lebih ke maksudnya konsep sistem demokrasinya ya, maksud gimana tanggapan? Sebetulnya sekarang udah jauh keren banget gitu. Masa jabatan 2 kali, pemilihan langsung. Gue cuma yang nggak tahan jangan sampai pilihan presiden cuma 2 lagi. Karena takut gue. Tapi kan MLI diuntungkan. Ada kontroversi. Enggak, tapi kalau gue sih harus ngomong ya. Maksudnya, tapi kalau apinya nggak bisa dikenalin, percuma bro. Oke. Percuma bro. Akhirnya kita lo malah nggak menikmati dari keuntungan. Kan apapun itu ada value yang naik kan? Enggak. Lebih banyak gini. Oke, kita audience, banyak yang suka, ada yang berani gini-gini. Tapi kayak sebelah sini gitu ya? Tapi kayak misalnya brand sponsorship, semua kan lari. Semua kan lari. Jadi sebetulnya damaging juga gitu. Pada akhirnya, nggak akan ada yang berani sekontroversial itu juga. Rusak, percuma kok. Gue sih percaya banget percuma. Tapi hal-hal kayak... Secara bisnis rusak ya? Rusak bro. Rusak. Sensasi itu menurut gue kalau masih media friendly aja yang menarik. Begitu udah jadi kasus dan jadi ini, wah anjing, pusing bro. Pusing. Terusin lagi, yang soal demokrasi bro. Ya gue sih seneng kayak gitu. Gue cuma yang worry itu kalau udah langsung 2, nggak 2 ronde atau nggak 3 ronde lagi bahkan. Lalu ya yang menggunakan polemik-polemik sara lah. Maksudnya politik-politik identitas itu yang gue kayak, aduh jangan di sini lagi gitu. Karena ngeliat Amerika gitu, ya serem gitu. Dan kita jadi bias kayak karena kita ikut sama identitasnya, terus kita lupa sama, sebetulnya kan kita punya value lain. Kalau kita bicara value kan, orang yang berbeda identitas pun sebetulnya kita punya kesepakatan gitu. Nah, gua rasa lebih baik arahnya ke sana gitu. Tapi sekarang kayaknya nggak ada wasitnya ya. Nggak ada wasit, itu sih yang gua takut. Bahkan Tuhan pun tidak dianggap wasit gitu kan. Oh iyalah, udah nggak ada yang peduli. Jadi gini loh bro, kalau demokrasi tadi ya maksud gue, lo kan karena memang lo kuliah di luar, makanya gue coba tanya ke lo ya. Apakah demokrasi itu cocok di Indonesia? Demokrasi saat ini cocok nggak menurut lo? Bahkan menurut Amerika sendiri pun pertarungannya sampai ke serang personal loh. Iya. Menghujat fisik, semuanya macam-macam, sampai menghujat keluarga dan lain-lain. Sebetulnya kan kalau anjing. Gue kemarin sama Ari baru ngomongnya ada siklus Polybius, ada siklus Polybius. Kan dia monarki apa gitu, sistem jeleknya apa, terus dia diprotes dia jadi aristokrat terus punya sistem jeleknya apa, lalu dia ke-push ke demokrasi. Nah demokrasi ntar sistem jeleknya oklokrasi, habis itu balik lagi. Nah, ke monarki, absolut. Ke absolut. Nah sebetulnya kan yang ditunggu-tunggu misalnya narasi menunggu khilafah apa itu kan berusaha geser ke sana, berarti demokrasinya nggak working. Tapi menurut gua balik ke absolut tuh lebih serem lagi. Lu kan tahun 86 kan lahir ya, berarti kita masih ngalamin lah. Segenerasi lah. Maksudnya 84 ya? 84 gua. Ya? Jadi umur 12-14 tahun ngeliat kerusuhan 98 gitu kan. Balik ke absolut sih mengerikan ya. Buat gua udah gitu kebebasan medianya juga terbatas, akhirnya banyak ya udah narasi semua disetir. Sebetulnya sekarang di iklim yang lebih baik sebetulnya, tapi ya bagaimana mengatur narasi identitas ini sih yang perlu dikendaliin. Dimanapun nama demokrasi pasti identitas dibawa. Bahkan ya bro ya, Amerika yang konsepnya distrik aja, distrik loh, masih identitas ke bawah. Apalagi kita one man one vote. Ini mau nggak mau orang kalau mau jadi presiden kan harus tahu sukunya orang mana. Suku mayoritas. Kan gitu bro. Iya, maksudnya makanya gue juga di Obama 2, gue udah mulai nggak suka tuh sama Obama. Makanya emang yang kedua nih yang jadi ini. Amerika kan 4x2 kan. Pas Obama yang kedua sih
buat gua politik identitasnya juga udah mengerikan gitu. Terus bahkan di masa-masa terakhir jabatannya alternatif media sekarang mau dianggap ilegal gitu. Anjing, kalau menghakimi value yang menjadi value yang demokrasi itu sendiri sih, itu kan nggak beres gitu. Terus kayak Trump sama Biden gitu. Ya Trump sih mengerikan. Trump yang kedua lawan Biden, gue tahu sih Gus tadi bilang udah yang pertama aja, yang kedua ganti orang. Tapi Biden juga pilihan yang aneh menurut gue, karena anjing itu udah tua banget. Terus kayak kita banyak ngeliatin klip dia jabat-jabat orang yang nggak ada orangnya di sana gitu, udah jatuh-jatuh dari itu. Nah itu kan karena polarisasi media liberalnya bener-bener menjelek-jelekan Trump. Dicari bener kesalahan. Dicari Trump, seolah-olah Biden tuh pilihan liberal. Tapi pas Biden naik, anjing, parah ini mah gitu. Nah kita tuh, gue juga nggak tahu ya bagaimana menyingkirkan si politik identitas itu gitu. Iya. Kan gini ya, kita ini berbeda apa ya bisa dibilang, di Amerika dan Indonesia ini kan kulturnya jauh berbeda sebenarnya. Beda 250 tahun lagi demokrasinya. Lo kalau mau pakai time frame jadinya kan jauh. begitu 250 tahun ya. Maksud gua ke dunia kehidupan sosial kita gitu loh. Yang sementara di Indonesia itu punya Pancasila yang bisa dibilang ada nilai-nilai keterwakilan yang lebih dalam, dan untuk memilih itu diperlukan hikmat dan kebijaksanaan gitu kan misalnya. Nah, gimana tanggapan lo tentang demokrasi yang akhirnya gini, suara satu orang One man one vote sama dengan satu seorang anak baru lulus SMP, gitu kan udah punya hak pilih, ada kan, atau SMA gitu kan? Gimana tanggapan lo? Ya mungkin ya lo kalau lo pernah gini masalahnya bro, gue muter nih ya ke beberapa daerah gitu ya, titik-titik. Jadi gue tanya nih, kalau gue lagi ngumpul sama cewek-cewek, itu kan ada cewek-cewek anak-anak SMA, gue tanya, Dek, lu pilih siapa ntar buat bupati ini? Oh pilih yang ini bang, kenapa? Ganteng. Mampus gue bilang. Mati lah. Lu milih kepala daerah karena ganteng. Gue kesini lagi. Lu milih siapa bro? Buat ini. Oh milih yang ini bang. Bentar. Jadi gue ke satu titik lagi nih misalnya, ke satu daerah. Gue tanya ke ngumpul. Ini ada apa? Cowok-cowok ngumpul itu kan. Kalian semua di sini milih siapa? Oh pilih yang ini bang. Kenapa? Karena dia mau masuk gorong-gorong bang katanya. Mampus lah gue bilang. Jadi bukan lagi bukan lagi konteks dalam dan value-nya, values dari kepala seorang pemimpin yang dipilih, tapi lebih kepada hal-hal yang menurut gue bahkan nggak penting. Kalau di jok gua tuh ya, nih, direct downloadnya bisa dibeli di www.majelislucuindonesia.com di spesial Lu Pikir Lu Keren. Menurut gua ide demokrasi kalau mau tuh ya, kita bikinnya figur pemilih tuh kayak kuis siapa dia aja bro. Jadi mukanya nggak kelihatan. Jadi kita cuma boleh baca programnya, abis itu suruh pilih. Abis itu begitu kebalik, anjing ternyata anaknya presiden, itu serah dah gitu. Kalau mau emang dibuang aja mukanya sekalian. Dalam kotak ini ya, kotak tertutup gitu ya. Jadi pokoknya lo yang lo vote itu 5 program teratas setiap orang gitu. Lu nggak tahu nih orangnya siapa, partainya siapa. Mungkin harus gitu kali gitu, biar dia kayak, oh iya gitu. Karena udah banyak banget prejudisnya sebelum lo tahu apa yang sebetulnya misinya dia bawa gitu, dan itu bahaya gitu sebetulnya, itu bahaya. Belum lagi money politik lo. Iya. Gila itu. Terus tadi lo sempat nyinggung one person one vote. Memang itu juga menarik, itu berarti kan kita ke arah aristokrat gitu. Masalahnya kita udah pernah coba juga kan. Gua juga nggak tahu sih yang bener tuh gimana gitu. Apakah emang parlemen aja gitu, jadi ada perwakilan yang dipilih dan itu sesuai Pancasila. Iya. Makanya sebenarnya kalau mau fair ya, yang sesuai Pancasila yang itu di parlemen pemilihannya. Di parlemen. Jadi ya tapi gimana bang? Yang parlemen juga tapi kan. Kita bukan generasi 98 bro. Bener. Jadi bebas kita. Jangan juga mentang-mentang. Enggak, gue juga kalau sama anak-anak itu sering ngobrol kayak, nah mungkin romantisme itu juga kita harus buang sih, karena pada kenyataannya itu sudah 24 tahun yang lalu, dan kita dan medianya belum kayak sekarang. Media kayak sekarang tuh, jadi dulu kan media dikurasi pemerintahan, dibongkar. Jadi institusi bebas, media semua punya institusi bebas. Abis itu kita bongkar lagi lebih jauh, jadi individual. Semua bikin WhatsApp spam, semua bikin apa, dan itu
waktu orang yang rumusin demokrasi itu belum kebayang keadaan medianya tuh sekarang. Keadaan medianya sekarang belum kebayang dia. Nah sekarang kan kayaknya ini nggak baik nih, pendulumnya harus kita balikin lagi gitu, kurasi. Jadi demokrasi media pun juga nggak bisa kayak sekarang, mungkin harus balik lagi ke kuratorial. Nah tapi mau sampai mana nih pendulumnya gitu? Yang jelas kan kita nggak bisa balik lagi. Yang juga nggak bisa terlalu bebas harusnya kan? Iya, menurut gua juga ada norma dan etika ya kan? Iyalah, gila lo. Gua nggak gua dia banyak yang offset. Tapi ya itu kan ngomong media. Kalau berkesenian bebas. Kalau berkesenian bebas. Berkesenian tuh beda ya sama media ya. Oke, terus gue juga punya concern yang itu karena apalagi ada algoritma sosial media yang kalau lu udah klik satu berita, ya udah lu dapat berita semua yang mendukung opini lu doang. Jadi lu kayak nggak yang lu nikmatin doang gitu. Iya. Mungkin harus bikin aturan setiap media, institusi media itu punya 50-50. Kalau lu tadi bilang Emily, kenapa talentnya cuma cebong ya? Cebong harus ada kampretnya. Mungkin media juga harus gitu kali. Mungkin media nggak boleh jelas atau medianya declare. Gua di partai mana nih? Itu lebih fair ya? Lebih fair. Jadi ketahuan jelas pada saat dia menarasikan berita, oh gua tahu dia mendukung kepentingan siapa. Mungkin harus gitu kan. Kayak di Amerika kan Fox sama CNN kan jelas tuh. Iya. Nah kalau kita kan, kita jelas juga sih TV One sama Metro. Kelihatan sih. Tapi memang secara aturan etika jurnalistik kan harusnya nggak boleh kita berpihak sebenarnya. Etika jurnalistik ya. Etika jurnalistik kan. Ya mungkin harus 50-50 kali. Para jurnalis ini punya etika apa tidak gitu. Nah, lu nyebut sesuatu yang menarik banget kan. Karena pada saat ada demokrasi media, satu orang yang kehilangan harkat dan derajat martabat itu jurnalistik pasti. Itu dia dulu yang gerus. Karena semua orang bisa bikin berita. Dan semua kayak ya udah dikacauin aja. Gue nggak tahu ya, gue waktu itu baca 1984 George Orwell. Itu yang terjadi, dia bikin utopia bagaimana kalau semua berita tuh sudah dikendalikan oleh pemerintah. Lalu dia bekerja sebagai kayak pustakawan yang membuang kata-kata dari kamus biar itu tidak men-trigger orang untuk berkonspirasi atau berkumpul. Jadi kayak ide udah nggak perlu nih. Karena ntar orang punya mikir ide atau bermusyawarah nggak perlu. Jadi dia kerjaannya kayak gitu. Itu dikendaliin satu. Nah abis itu gue baca lagi yang menarik adalah lebih sesuai dengan kejaman sekarang, itu judulnya Brave New World. Semua tuh jadi kekacauan aja. Nah di buku itu menarik, dia bilang gini, pada saatnya nanti kebenaran itu udah nggak matters. Karena udah tenggelam di lautan sampah. Anjing, itu kayak wow, itu luar biasa banget sih. Akhirnya benar gitu, dengan adanya Twitter dan apa dan segala macam, berita yang penting buat masyarakat banyak nggak akan peduli, lu akan keganti sama orang seleb mana yang baru nyobain makan jengkol di mana gitu. Kayak ya udah kekubur aja, padahal mestinya kita mensupport yang ini. Nah itu yang menarik yang dilakukan, makanya kalau ngeliat Amerika sama Inggris tuh menarik karena BBC dia masih menjadi tonggak paling penting untuk menyiarkan informasi ke stasiun pemerintahnya. Dia selalu production value paling tinggi, nilai entertainment paling tinggi. Karena dia berpendapat bahwa di tempat kebebasan yang lagi besar-besarnya ini, pemerintah punya tugas paling penting untuk menunjukkan yang istilahnya bener tuh ke arah kemana. Dan dia konsisten kayak, mau dari acara otomotif mobil, mau cari acara apa, dia tetap jadi paling depan. Nah, kita tuh udah nggak punya itu. Kita udah nggak punya itu sama sekali, semua swasta yang berperan. Siapa yang masih nonton TVRI, anjir udah nggak ada yang peduli gitu. Iya. Nah, kita nggak punya tonggak itu. Kayaknya punya tonggak bahwa misalnya ada perkumpulan berita sosial politik yang cukup penting disiarkan dari satu tempat itu menjadi penting. Karena kalau nggak gila loh. Misalnya apa? Medianya barat ya. Media barat lebih senang sama presiden yang mana. Ya udah dia akan menyarin yang dukung presiden itu doang gitu. Iya. Nah, lebih banyak framing media. Jadi tempat netral dalam informasi tuh nggak ada gitu. Iya. Tapi itu halal di demokrasi kan masalahnya. Menurut gua sih halal-halal aja ya. Gua nggak tahu kalau udah bicara ini. Karena gua sih capek ya. Gua sih capek banget. Maksudnya apalagi kemarin sebetulnya ini semua sejak terjadi polemik ini sejak Jokowi gubernur aja gitu. Bukan karena Jokowi gubernur ya, tapi time frame-nya ya. Ngekat gitu semua pertarungan sampai ke level keluarga, itu gila sih menurut gua. Itu sadis bro. Dan terus kayak
Terus apa ujungnya dia, anjing apa yang diberantemin? Apa yang diberantemin? Terus akhirnya orang yang lu bela juga kayak ada apa isu-isu perpanjangan apa yang diberantemin dari kemarin gitu. Itu yang membuat orang jadi apatisnya juga makin nyata, men. Banyak. Jadi gini, kan waktu di Pilpres kemarin kan gue kebetulan di BPN ya. Gue di Wadir IT waktu itu kan, sosmed gue pegang waktu itu gitu. Di situ gue udah punya data bahwa bahkan bro, banyak suami istri pun bercerai karena Pilpres. Iya. Pilihan. Gila, men. Di keluarga dimusuhin. Iya. Karena beda pilihan. Belum lagi bicara apa ya, money politiknya. Kalau dulu itu mungkin zaman era Pak Harto, gue ngambil dari sisi yang baiknya aja, kan buruknya pasti ada ya. Betul. Di era Pak Harto itu, kalau toh memang ada korupsi, itu di level atas aja. Ya. Dan hanya segelintir. Ya. Bahkan untuk di level yang sampai mungkin level bupati, wali kota, gubernur itu bahkan mereka tuh takut untuk korupsi karena takut dimonitor. Ya. Udah lo terima bersih aja, misalnya gitu ya, kira-kira Ya, gitu ya. ya ininya ya. Kalau sekarang bro, sampai ke tataran tukang pipa pun korupsi. Jadi gua kadang ngeliat gini, apa ini yang diusulkan oleh pada generasi 98 ini? Anjir. Apakah sudah yang terbaik buat? Tapi kan emang selalu negeri gitu kita, polemiknya. Polemiknya gitu bahwa otoriter yang penguasa di atas berusaha mengarahkan bangsa ini kemana. Lalu ada penyusup dengan dalih, enggak, demokrasi itu hak asasi manusia. Selalu dibongkarnya kan kayak gitu kan. Sekarang udah bebas gini, ini bukan mau bawa stiker enakan zamanku ya, bukan gitu. Gue takut ya. Saya takut ya berbicara. Saya tahu track record Bapak ini di mana lewat partai-partai, saya juga tahu. Saya juga takut kalau diasosiasikan, saya takut. Kalau lo bicara romantisme, ya memang suka pasti. Yang fair aja, coba fair aja, Maksudnya, objektif. Anti-teori itu kan selalu keluar. Gue makanya berusaha di posisi sekarang sebetulnya jauh lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Kita nggak bisa bergerak mundur. Untuk apanya? Untuk apanya dulu? Kebebasan berpendapat dan mengambil informasi. Oke, Nah, oke. nah permasalahannya Zaman adalah dulu belum ada Google masalahnya. iya, permasalahannya adalah lu ngomongin money politik yang menarik kan. Oke. Kalau gua sih pengetatan money politik dan isu-isu sara tuh harus ada wasitnya. Malaysia tuh menarik karena gini. Dia masa kampanye cuma seminggu dan pemerintah monitor setiap presiden itu ada budget yang boleh di-spend. Jadi semua fair. Loh, kita juga ada 10 hari. Tapi kan akhirnya Ya kan, makanya pada akhirnya. Nah itu kan problemnya. Malaysia batas tuh orang ngasih sumbangan, batas Iya. moir berapa, ada batas sebenarnya. yang mau bagi-bagi minyak goreng, ya mau apa, itu kan jadi susah. Nah makanya Malaysia tuh menarik karena pengetatan itu jadi bikin Itu yang fair. mana bagi-bagi minyak goreng? Ada siapa ya waktu itu, anaknya mau apa? Yang lah. baru jadi menteri itu waktu itu. Ya susah, itu kan money politik ya. Oh, itu money politik ya? Jadi gimana ya caranya? Menurut gue emang harus ada badan satu yang ngawasin itu. Atau emang kalau emang udah capek semuanya, udah kita presiden freelance aja lah. Nyewa dari tempat Bro, orang. badannya kan ada, Bawaslu ada. Kita punya KPU tapi yang diawasi sama Bawaslu. Ya. Tapi kayak masa kampanye, ya, kita ada pengumuman pemerintah nih, masa Iya. kampanye sekian sampai sekian. Tapi Ya, semua buktinya masih kampanye juga itu kan iya, di balik tapi layar gitu kan. Itu di luar durasi itu semua udah kampanye deh gitu. Itu yang kayak, ini bukannya pelanggaran ya, gimana nih, siapa yang mau nyetop coba? Apa tidak menjadi big question mark jadinya di saat apakah cocok bener demokrasi ini buat orang Indonesia? Orang Anjing. ketimuran gini. Gua jadi Kayaknya nyesel ke acara ini brengsek. Nggak, menurut gua kalau 270 juta, 270 juta cocok nggak ya? Bingung juga. Gua kemarin ngobrol sama Ari, Timur Leste tuh 1,3, capresnya 14. Hah? Gitu kan, anjing. Iya. 1,3 itu kan segede Kebayoran ya. 1,3 juta ya. Iya, segede Kebayoran doang. Kecamatan. 14 orang, gimana ininya? Kok juga bisa jadi presiden gitu kalau satu KTP harganya $100, anjing. Oh, tanpa partai misalnya. Misalnya tanpa Maju partai, beli KTP berapa? 1,4 bisa kebeli kayaknya. Iya. Ya yang jelas kalau gua sih yang jelas kalau mundur gua nggak tertarik. Sekarang ke depan nih gimana? Pengetatan dan fairnya itu aja sih. Oke. Itu sih. Yang kalau gua. paling penting sebenarnya mungkin kalau kita bicara orde baru, Ya. sisi positifnya kan pasti ada. Betul. Ya kan, sisi positifnya pasti ada. Tapi menurut lo negatifnya kita kurang bebas berpendapat gitu atau gimana? Kebebasan pendapat banyak lah bro. Aja kita. Kebebasan pendapat, sentralisasi pajak, pembangunan, Oke. banyak bro. Itu
Lu bro, di kampung, lu orang Minang juga kan? Iya. Di kampung kita sampai gunung-gunung udah jadi jalan semua. Sampai ke atas Gunung Merapi. Bro, tapi di kampung saya 96 baru masuk listrik, bro. Jangan kayak gitu. Saya juga tahu. Sampai hari ini belum ada kabel telepon, jangan gitu. Iya. Gue ngalamin juga gitu. Ya, sama aja bukan hari ini aja baru masuk kabel telepon, berarti sama aja kan? Ya enggak, tapi kan kalau hari ini nggak masuk telepon karena teknologinya udah berubah ya. Tapi pada saat waktu itu cuma ada telepon, mana kabel teleponnya? Iya. Enggak, gue tuh masih pulang kampung. Iya, 96. Lu di mana kampung, Bro? Di Padang mana ya? Bukit Tinggi kan? Gue di Bukit Tinggi. Gue di Bukit Batabu. Hah? Di Agam, daerah Agam. Agam ya? Oke. Suku? Suku Sikumbang, anjing. Ini cari simpati. Saudara ibu. Ternyata Sikumbang juga. Masih ada gelar masih ada gelar. Lu nikah dikasih gelar ya? Nikah dikasih gelar. Nyokap yang Minang? Nyokap yang ngasih, iya. Oh, berarti lu dapat masih dapat gelar. Tapi nggak bisa nurunin kan? Oke. Nggak bisa nurunin. Yang nurunin dari keluarga bini lu, ntar bini lu Minang, bukan? Enggak, bukan. Jadi ibu gua nggak punya anak perempuan, jadi mati di gua. Kalau bini gua bukan orang Minang, tapi kalau anak gua ditanya lu orang mana? Orang Padang katanya. Mau nggak bau dari ini lah. Ya anaknya tidak ada sukunya ini berarti. Gua bilang, lu kalau nggak ke orang Padang nih ya, kalau pola demokrasi kayak begini, lu nggak bisa jadi presiden ntar. Lu bro, mayoritas suku bukan Padang nggak kecil gitu kan. Kalau bicara 1% 1 vote itu kan. Iya, kecil. Ya suku-suku yang mayoritas itu ya mau nggak mau punya peluang paling besar. Nah lu gimana menurut pandangan lu mengenai itu? Di sistem demokrasi itu juga menarik tuh ya. Iya, kalau jangan berharap lah bro, kita itu mau menarik jadi orang Jadi lo berusaha ajukan adalah proporsional ya. Jadi kebijakan ininya nggak bisa diadu sama Jabodetabek gitu, misalnya yang 33 juta gitu ya. Iya. Daerahnya ini. Oh iya. Susah bro ini penting loh. Ini tuh tidak bisa di-solve dengan seorang komedian sebetulnya. Saya berusaha tidak masuk jebakan. Nanti ntar saya sama dengan komedian-komedian lain yang seolah-olah punya ilmu. Tapi ini gue harus ngomong ya. Iya. Gue tuh sedih dengan fenomena kayak semua profesi pengen melucu tapi entertainer pengen benar. Padahal mah dia backgroundnya entertainer, dia ngerti apa gitu. Iya. Dia harus juga sadar diri gitu. Ya pesulap merah tuh yang menarik buat gua, kayak apa trik sulap selanjutnya yang bisa dia lakukan? Tidak ada. Semua orang udah tertarik dengan kepentingan sosialnya dia aja, dia nggak apa dia. Karena jadi Anda membela dukun? Bukan gitu. Nah, gue juga takut disusupin seperti itu. Tapi gue nggak bela dukun. Karena ya si Zelensky aja, katakanlah pilar kebenaran bisa ada dalam komedian. Kepilihlah dia jadi presiden ya. Oke. Dia mau jadi apa? Zelensky lagi di tengah perang aja dia tuh cuti loh. Cuti mau ngapain? Pemotretan Vogue. Udah gila nggak? Iya. Karena pada sejatinya, ya dia entertainer, dia lebih dipotret Vogue lah daripada ini. Jadi menurut gua menaruh kebenaran dalam entertainer itu juga kita sama sintingnya. Sinting men gitu, maksudnya ya meskipun udah terjadi ya Arnold Schwarzenegger jadi gubernur apa gitu, tapi itu karena entertainer itu ya influencer kan bro. Iya. Di pola demokrasi sekarang ini orang ngikutin influencer. Betul. Banyak gitu loh. Tapi kan kompetensi harus tetap dijaga ya. Gak gitu. bisa. Nah, kan tadi gue bilang muter nih. Kembali kan, iya demokrasi itu. Kita muter dulu siapa? Bahwa dia suaranya bagus Ya. banget penyanyi gitu kan. Ya. Mampus lah gue bilang. Ya. Ini buat Sepakat. mimpin negeri harus yang begitu-begitu. Harus populer dulu bahkan nyari kontroversi. Mungkin- Dan ini penting lagi nih bro. Penting nih ya. Waktu gini. Kalau memang ini ya, kalau memang kita sepakat untuk tidak sepakat. Sepakat untuk tidak sepakat. Nah, gue secara personal gue bisa melihat poin lu dengan baik. Maksudnya kayak misalnya jenjang pendidikan, apakah semua yang S1 perlu voting gitu kan? Gue juga merasa ada perlu, nggak tahu ya, pembatasan. Gue percaya kayak waktu itu siapa yang ngomongnya? Adalah filsuf yang ngomong, kalau one man one vote, kenapa yang nyetir kapal cuma satu orang? Kan nggak bisa semua orang dong nyetir kapal ini. Nggak semua orang punya knowledge. Dan itu terjadi. Dan dipilih sama ABK. Oh, pilih yang ini aja ganteng. Ya. Mampus gak lo kapal lo. Dan itu semua terjadi di semua bidang ya. Maksudnya banyak kayak dia bisa ngeluarin film karena dia nggak punya kemampuan untuk buat film, tapi karena masanya banyak banget, udah kasih aja lah gitu. Bahkan artis dipilih pada saat casting dipilih karena lu bawa followers gitu. berapa? Bukan dari actingnya lagi. Tadi kalau lo nanya kenapa karir gua mandek, mungkin di situ. Karena follower lu nggak sebanyak Raditya Dika, Panji gitu kan. Oke. Ya memang itu celahnya demokrasi, memang itu bobroknya di situ. Jadi ya mungkin harus ke aritrokrasi kali, maksudnya emang orang-orang segelintir aja gitu yang ini. Orang sekarang bro jadi capres, di Jawa-Jawain, sorry ya. Ya benar. Bener loh. Sepakat gua. Bahkan yang bukan Jawa ngaku Jawa. Gua kadang-kadang lucu gitu bro. Iya. Wah ini mah
nggak fair ini buat suku yang lain ya, tanpa gua harus menyinggung suku-suku mayoritas ya. Tapi buat gua mungkin, gua yakin ya mungkin ya orang-orang suku mayoritas pun, suku Jawa pun sekalian mungkin dia merasakan juga, oh iya benar juga. Gue yakin itu sebenarnya. Karena beberapa kali gue ngobrol sama orang Jawa pun, iya benar bro, ya emang kurang fair gitu kan. Bagi suku-suku yang lain yang juga pengen, yang mungkin punya kompetensi lebih mungkin ya. Ya pada kesimpulannya mungkin perjalanan demokrasi kita masih panjang. butuh 200 tahun lagi biar kayak Amerika. Enggak, Amerika juga jelek men. Amerika juga jelek. Lo mau ngejar apa? Jelek. Kita mau 200 tahun lagi. Jelek. Mungkin jelek juga gitu kan bro. Iya, jelek. Amerika serem. Oke. Tidak ada kesimpulannya Bro, bicara lu punya biasa kan lu punya acara yang namanya lu semua sama aja gitu kan. Nah, gue tantang lo bro. Lu sedikit bicara tentang politisi semua sama aja. Oh iya, emang sama aja. Sama aja kalau itu mah saya sudah mengamini. Gue aja malah sekarang takut loh. Takut gue kelihatan berpihak sama siapa tuh takut. Karena gue kayak pertama, satu kan gue komedian ya, gue tidak punya kedalaman yang baik gitu. Gue harus bisa mengakui itu. Daripada gue nyetir segerombolan orang di belakang gue salah arah nih gitu. Cuma kan kayaknya nggak semua entertainer mikir gitu ya. Semua entertainer ngerasa kayaknya dirinya penting gitu. Kayaknya gue bisa bawa masa nih gitu. Ya akhirnya orang-orang banyak yang salah arah aja. Oke. Yang bagus harusnya kanan kiri ini dapat gitu ya. Iya, menurut gua berusaha menjelaskan dengan fair aja gitu bahwa enggak kayak misalnya Amerika ini. Kayak gua banyak loh hal-hal yang gua tuh konservatif, tapi gua juga punya beberapa hal yang gua tuh liberal. Jadi nggak bisa gua 100% liberal, gua 100% konservatif gitu. Dan itu kayaknya banyak gitu. Tanggapan lo bagaimana mengenai sekarang juga banyak politisi yang akhirnya jadi sok-sok lucu gitu ya, jadi ya mungkin tujuan dia untuk populer gitu kan, kadang lebay juga kan. Ya itu yang sedih, yang pantun tiba-tiba terus ngelawak-ngelawaknya sebenarnya nggak lucu gitu kan, sedih itu sebenarnya. Dan pengen diketahui dan lucu bro ngelawak, tapi kelilingnya ngetawain dia, ngolah men. Ya kan kalau itu pura-pura lucu doang, ya bapak bicara kan semua yang lain harus bicara ketawa dong. Iya. Mungkin gue rasa diketawain sama stand up comedian. Gimana menurut pandangan lu, bro? Ya menurut gue berusaha. Ini efek demokrasi juga. Iya benar. Menurut gue ya. Bukan visi misinya nih tonjolin gitu. Benar. Gue sepakat. Gimana? Kayaknya emang harus orang tuh setia sama tugasnya masing-masing aja. Buat gue ya. Kalau emang lo politisi, ya sampaikanlah kebijakannya tanpa ada punchline. Tidak usah. Dan yang entertainer juga kayaknya kalau emang ngertinya menghibur, udah nggak apa-apa menghibur aja. Atau gua rasa ada gara-garanya satu bro. Apa? Gara-gara dia mau ngurangin budget, ngajak komedian. Anjing lucu banget. Iya kan? Anjing bener juga. Bagus, bener juga. Kalau dia misalnya ngajak lo gitu kan, keluar duit lagi nih minimal 200 juta, 300 juta kan. Buat sekedar buat ngecengin dia doang gitu. Ampun. Tapi gue suka lah, maksudnya sekarang pejabat bisa dicengin tuh lebih bagus lah. Lebih bagus ya? Lebih bagus. Oke. Kalau lo misalnya bicara di dunia stand up comedian ini, ada yang hobinya ngerosting gitu ya. Itu emang ada aliran-alirannya men ya? Ya bukan aliran sih sebetulnya, itu kayak tipe-tipenya aja. Kalau stand up sendiri roasting tuh mengerus orang lain. Sebetulnya roasting tuh kalau originalnya ya, dia tuh momen inaugurasi seseorang. Jadi biasanya kalau kita karirnya satu lifting, terus tiba-tiba dia nih udah masuk industri mainstream, dia keterima job yang gede. Nah teman-teman yang sejawatnya itu menghormati dengan menghina-hina dia. Oke. Momen inaugurasi itu sebetulnya. Oh. Jadi bukan ledek-ledekan tanpa sebab. Jadi sebetulnya yang datang tuh juga benar-benar kenal. Oke. Bukan yang hubungannya jauh gitu. Oke. Tapi sekarang? Oh sekarang kan udah komersial, udah jauh banget lah. Oke. Gue seneng karena gue cukup geeky aja tentang stand up gitu. Dari 60-70-an tuh seperti itu. Oke. Jadi memang kalau kita misalnya kayak kenal dekat gitu ya, ngata-ngatain nggak akan tersinggung sebenarnya. Ya. Tapi kan sekarang ini banyak orang nggak dekat tapi dikata-katain gitu bro. Orang pura-pura nggak tersinggung banyak. Iya betul. Ya kan? Ya. Akhirnya kan begitu ya. Konsensual kok sebetulnya. Roasting itu konsensual, nggak ada yang out of script tuh nggak ada. Oke. Dia udah tahu daerahnya ini, lo boleh ini, lo nggak boleh ini gitu. Bro, boleh nggak sih bocorin? Lo kan manajemen talent, stand up comedian. Itu rate harga
stand up comedian itu dari range berapa sampai range berapa sih tuh? Untuk sekali ngatain orang gitu Ya, kan, untuk sekali manggung gitu ya. Saya manggung Buat 15 menit gitu ya, 15 menit. Mungkin dari range-nya macam-macam ya, mungkin dari 2 juta hingga 20-an gitu ada kali. 20 juta. Jadi paling besar 20 juta. Mungkin ada kali yang lebih besar lagi ya. Kalau di luar dari talent gue ya, maksudnya banyak. Oh, talent lo paling besar 20 juta? Ya kira-kira segituan lah, Gitu 15 ya? menit. Paling murah? Mungkin 2 jutaan gitu 2 juga juta ada ya? Oke. Yang di luar yang di gini. Berarti di Indonesia sendiri untuk menjadi seorang stand up comedian cukup menjanjikan dong. Cukup ya. Tapi Buat menjadi seorang talent yang 20 juta itu kan juga prosesnya panjang, men. panjang. Nggak bisa tiba-tiba jadi 20 juta kan? Tapi kan nggak semuanya bertahan di puncak lama ya. Iya. Maksudnya karir di dunia hiburan tuh buat gua menyeramkan, maksudnya Dorce aja di masa-masa akhirnya kan sedih ya, gitu. Segitu tingginya loh. Dan gua dibanding Dorce kan jauh banget, berapa step itu ke Dorce. Yang berat di situ ya menurut gua. Iya. Pada saat industri udah nggak butuh. Akhirnya para para entertainer senior itu ya, yang bisa kaya sampai akhir hayatnya nggak banyak ya? Nggak banyak. Menurut gua yang paling on top of, yang pinter memanage uangnya, akhirnya dia keluar dari keartisannya gitu. Mungkin Dedi, Raffi Ahmad, akhirnya dia jadi Entrepreneur? Ya, entrepreneur, media mogul lagi gitu. Gua rasa kalau terus masa periodenya tuh tipis banget kok. Maksudnya misalnya film bioskop gitu, yang merajai box office, yang penontonnya jutaan, mungkin yang usia-usianya tuh 20 sampai 35 doang. Jadi 15 tahun tuh tipis banget itu. Oke. Menurut lo kenapa begitu? Soal bicara manajemen keuangannya, apa karena dunianya yang mengharuskan untuk menghambur-hamburkan uang atau memang gimana, bro? Gua nggak tahu kalau spending uang ya, tapi kalau lo bergaul sama teman-teman ya. Kalau gua kan backgroundnya orang advertising ya, gue selalu ngeliat market. Jadi kalau di Amerika, Enggak, lo sih lebih kayak ke entrepreneur karena ya nggak, maksudnya background gua kan orang media, Iya. Yang menarik dari Amerika tuh adalah orang-orang tua tuh masih keluar dan spend duit untuk entertainment. Jadi kayak misalnya kita ngambil contoh Robert Downey Jr. Oke. Iron Man gitu. Iron Man itu karakter utamanya udah 45 tahun ke atas. Dan box office sukses luar biasa. Nah, di kita tuh kayaknya orang-orang yang 45 tahun ke atas udah terbentur dengan tekanan hidup ya. Jadi dia udah nggak spend buat entertainment, dia udah nggak keluar nonton bioskop, dia udah nggak keluar nonton musik gitu. Kita lihat kemarin Foo Fighters gitu, 50 tahun semua masih kayak ini gitu. Nah, kalau kita tuh begitu lo hit di atas 35 tuh udah berat gitu. Jadi market seniornya udah nggak mau keluar lagi. Gua rasa problemnya yang itu sih. Kalau market dewasanya, misalnya kayak lo sama gua lebih banyak gitu. Misalnya kita masih nonton musik, masih nonton film. Gua rasa karirnya bisa lebih panjang lagi. Sisanya kan paling ya lo udah lebih agamis gitu. Atau nempel partai politik. Ya melakukan penyelamatan lah. Which is nggak apa-apa gitu, Mungkin gua tua juga kayak gitu, gua nggak mau ngejudge orang. Jadi lo ntar abis ini mau ke partai politik? Tergantung tingkat keputusasaan gue. Tingkat putusasaan, dan makanya gue tuh kan nggak mengandalkan dapur gue ngebul dari entertainment ya. Jadi bikin kantor aja gitu. Kalau ngandelin bini lo aja masih lo suruh kerja kan? Iya, kalau bikin dapur ngebul dari entertainment mungkin saya tingkahnya udah aneh-aneh. Iya. Tiba-tiba nanam siapa? Ini anaknya Adri juga. Gila, isu gede. banyak lah gitu. Okay. Ya mungkin beratnya itu kali market ya. Iya, Ada market senior. Di dunia politik, bro, khususnya besok nih bentar lagi 2024 Pilpres nih ya. Nah, ini menarik nih. Oke, terus kalau lo boleh sebut dari berbagai macam banyak person orang yang katanya mau maju jadi calon presiden. Sebutin 3 besar yang paling lo nikmatin. Anjing, berat banget nih. Gue mau ngeles di jawabannya. Gini, gue tuh ini fenomena Trump menjadi presiden, terus Inggris Brexit gitu ya. Di Filipina Duterte menang. Kayaknya jangan yang tua-tua lagi ya kalau gue sih.
Karena buat gua gini, misalnya gini, kita ada research life expectancy di sebuah negara itu berapa, misalnya katakanlah 70 tahun, oke. Yang 10, yang minus 10 itu nggak usah. Karena takutnya membuat kebijakan-kebijakan yang anak muda nanti susah hidupnya. Oke, jadi menurut lu lebih suka yang muda-muda yang hobinya goyang TikTok doang gitu? Anjing. Sebetulnya itu juga presiden. Nah, tapi itu lebih baik. Itu lebih baik daripada yang tua goyang TikTok. Jadi sebetulnya vote gue pengennya jatuh. Komedian dapet aja. Celahnya dapet ya. Daripada tua goyang TikTok, mendingan yang muda lah goyang TikTok, meskipun sama-sama cringe. Kayaknya buat gue, iya, karena kayak Brexit tuh buat gue kan kembali lagi itu kan politik puritan kan, bos itu pada saat itu keluar kayak ya enggak, Inggris orang Inggris dong, apa ini ngapain nih imigran cari kerja di sini. Dia lupa bahwa banyak generasi mudanya yang lagi dapat beasiswa dan kerja di luar dan apa semua jadi ketarik. Jadi kayaknya pembuat kebijakan tuh baiknya, kalau waktu itu Chris Rock bilang sulit kalau lu buat kebijakan kalau lu ternyata lu di depan nggak involve juga gitu. Jadi kalau dia udah out, gua rasa mungkin pemilihan tuh ya 17 sampai, kan janganlah kita ekspektasi kita berapa, 75. Berarti 17 sampai 65 lah. Itu ruangnya. Gua akan pilih yang muda-muda gua rasa. Oke. Makanya kalau 3 nama sebutin nama. Anjing, nama enggak? Siapa aja? Yang paling tinggi siapa? Yang 3 itu siapa aja? Iya, kan ada banyak nih, banyak banget kan. Gua nggak tahu. Bahkan yang nggak punya partai juga mau maju banyak tuh kan. Bro, gue menolak keras pilihan pribadi gue keluar di konten orang. Gue akan menolak. Boleh dong, menolak boleh ya. ini belum tentu lo coblos ya, tapi yang lo suka gitu, maksudnya menarik nih, gitu loh, yang menarik. Nih gue buka ya. Gua tuh komedian ini sudah politis ya bahasanya. Nah, ini. Gua berani ngungkap deh. Gua tuh Pilpres kemarin nggak milih. Oke. Pilgub kemarin nggak milih. Oke. Alasannya bukan karena pilihan, tapi karena surat undangan untuk memilih nggak sampai. Tapi kan kalau nggak nyampe, katanya bawa IKTP aja bisa, Bang. Tapi kan bawa IKTP cuma dikasih sejam terakhir tuh di TPS. Dan gue harus berantem sama bapak-bapak komplek lain yang nggak kedapatan juga. Nah, gue nggak mau, akhirnya kayak capek. Untuk nggak mau capek gitu ya? Capek, daripada berantem capek. Jadi pilihan gue ntar gue pikirin kalau suratnya udah nyampe. Kalau belum nyampe, gue malas ribut, ngapain? Nggak mau ikutan. Ribut kayak waktu itu apalah Pilgub DKI, anjing KTP Tangsel aja ikut. Bukan yang pilih gitu. Sedangkan kalau ditanya milih Tangselnya mau siapa, jadi nggak punya knowledge ya, mending parah banget. Jadi yaudah ntar aja lah. Kalau ini 3 siapa ya? Gue sejujurnya lagi nggak merhatiin juga sih siapa 3 yang baik gitu. Ini kayaknya Emily karena mungkin terlalu jadi ke arah politik, jadi brand kurang masuk kali nggak? Kalau sejalan masih nggak apa-apa deh, gue belain. Iya. Ada nggak tawaran-tawaran dari politisi yang akhirnya masuk ke MLI untuk ya layaknya seperti bisnis produk gitu loh? Kalau sebagai ini gitu, ya buzzer lah gitu loh kira-kira. Kalau sebagai buzzer nggak ada. Kalau sebagai buzzer nggak ada. Okay. Tapi kalau sekedar di hire meramaikan acara tuh parpol ada beberapa. Kayak untuk MC gitu atau apa gitu. Ya. Tapi kalau buzzer belum ada. Dan kayaknya buzzer nggak bisa lewat kontrak normal deh, gitu. Ketahuan dong. Kadang-kadang jangan-jangan talent lo nggak lewat manajemen kali ya? Ya mungkin ya. Nah, itu yang bikin pusing talent manajemen tuh. Karena banyak yang ngambil sendiri. Gitu kan? Nggak lewat manajemen gitu kan? Dia bilang, ya gimana mau lewat manajemen, Bang? Kontrak juga nggak ada, gitu. Amplopan semua gimana? Bro, roasting dong. Apa nih? Orang yang mau roasting? Roasting, orang yang mau gue roasting? Anjing, gue jarang roasting sebetulnya. Bener, ini bukan cari aman ya. Gue jarang roasting. Lu tembak kayak gini, gue bingung gue mau ngomong apa ya. Iya, nggak ada sih. Gue sih cuma mau roasting. Kalau mau roasting sebetulnya gini. Gue rasa parpol nih harus menemukan cara yang lebih baik untuk berkomunikasi terhadap Gen Z kita gitu. Karena kan pemilih pertama aja 2014 tuh tahun 2007 ya kelahirannya. Jadi bagaimana menurut gue kalau baby boomers berusaha ngobrol sama 2007 tuh udah kayak om-om ngedeketin anak kecil di klub gitu, malu men. Ini kan diganti cara-caranya lebih halus tuh gimana gitu. Meskipun lu katro jadi katro. Oke, katakanlah harus pakai sepatu putih gitu kan, harus pakai
Kerah yang dinaikin gitu Iya. apa? Jangan meskipun lu tahu kayak narasi yang beredar di Gen Z pun juga misalnya tentang mental health, tapi jangan sok paham mental health, malu bro. Makanya mungkin tonggak-tonggak figurnya udah harus dialihkan ke yang muda-muda bro. 2007 bro, itu aja gue udah lulus, udah kerja gue itu. Iya. Gue aja yang 84 udah kerja. Iya. Jadi ya mungkin yang kayak lo gini, gue lebih banyak potensinya berharap sama yang kayak lo gini, yang lahir tahun 80-an, 75 ke atas lah menurut gue. Oke. Yang mestinya udah megang. Soekarno aja jadi presiden 45 loh. Iya. Kan berarti kita nggak jauh, itu udah deket usianya. Udah dekat ya? Nggak nyampe 10 tahun Ya, kita Bung Karno beda. umur 30-an. Apa? Bung Karno umur 30-an kan? Presiden 30 ya? 30-an. 30-an apalagi, berarti mestinya udah milenial tua ini yang pegang Gen X akhir sama milenial tua itu yang mesti Ya, udah tapi kalau di megang. saat yang muda-mudanya cuma bisa goyang TikTok gimana bro? Mau nggak mau kan yang tua-tua juga ikut-ikutan juga dong goyang Ya TikTok. ampun, jangan nggak, yang tua-tua ganti aja cari. Cari bro, cari gimana? Jangan bro. Sedih bro, gua tuh nggak pakai TikTok aja, nggak percaya sama parpol bikin TikTok lagi. Iya. Tanggapan lu gimana bro mengenai influencer-influencer sekarang ini berbeda gaya nih bro. Sekarang jadi gini, dulu mungkin lagi hitsnya dunia Facebook gitu ya. Facebook nggak ada dikenal influencer Facebook ya? Iya. Nggak ada ya? Nggak Ada nggak ya? Facebook tuh 2008. Iya, walaupun Facebook sampai saat ini masih besar loh di Indonesia. Besar. Penggunanya masih besar. Tapi nggak ada sosok yang orang Udah terkenal tua-tua di tapi. Facebook itu ada nggak ya? Udah tua-tua tapi. Udah tua-tua ya? Udah Ada tua-tua ya? tapi. Pokoknya kalau yang nulis WhatsApp Facebook, status Facebook 4 baris lebih itu udah tua pas itu. Punya opini, udah nggak ada yang baca itu. Oke, itu tadi gue bilang. Bicara sosial media ini kan berbeda-beda gaya. Platform ya, tiap platform. Facebook, YouTube sudah mulai akhirnya pada saat YouTube mulai on besar itu kan muncul para YouTuber-YouTuber besar. Dengan berbagai macam nama. Lalu Instagram ya, influencer Instagram sampai sekarang ke TikTok. Gimana lu melihat pola yang terjadi di Indonesia ini mengenai itu? Nih, makanya gua aja tuh udah berasa tua ya tentang TikTok. Iya. Gua tuh mulai sama Kita kan masuk karyawan-karyawan. milenial akhir ya. Ya, kita kan milenial awal ya, milenial tua kita. Milenial tua, maksudnya Kita milenial tua. terakhir milenial Udah. di generasi kita ini kan Enggak. pertama kali. Pertama kali kita milenial tua kan. Gua aja tuh Oh, kita sama lu karyawan kantor udah mulai kayak, "Bang, nih kalau ngedit gini Bang, caranya Bang." Anjing. Terus gua kayak, mungkin ini dulu sebelnya gua ngajarin bapak ibu gua BBM nih begini nih, sama sebelnya sekarang gua yang diajarin. Itu aja gua udah kesel. Dan TikTok tuh gua sekarang ini, Bro. Belajar lagi dong mau nggak mau kan? Enggak, gua nih harus bisa mengubah mindset gua karena gua kalau ke dokter, terus gua tahu dokternya punya TikTok, gua jadi nggak percaya. Nah, ini bisa ngobatin apa cuma bisa joget doang nih? Tapi kan itu persepsi gue yang tua ya. Mungkin aja di anak muda nggak gitu. Jadi yang disebut-sebut yang anak muda mau bersuara kan banyak tuh kalau petinggi parpol masih ngomong, ayo dong milenial itu bersuara, men. Milenial juga udah tua, men. Udah tua, kita harus cepet lagi perubahannya, lebih cepat lagi ya. Mungkin ya harus diestafetkan Tapi lagi ya. sekarang masih banyak orang yang ketinggalan bahkan sok-sok jadi milenial itu bro, sok-sok di milenialin yang tadi lu bilang itu Iya, kan. iya. Padahal dia Gen X gitu kan. Udah tua-tua masih ini. Makanya ya itu. Padahal sebenarnya gini ya, kita generasi milenial ya. Untuk kalau gua pribadi nggak tahu loh, kalau lu kan lu pengennya yang muda juga. Kalau gua pribadi nggak harus lu menjadi seorang orang umur yang tua tapi gayanya jadi milenial, tapi kita bisa memilih orang tua. Kalau gue ya, memilih orang tua kalau punya karakter tertentu. Iya, sepakat gua. Iya kan? Nggak harus jadi ikutin gaya kita. Betul, kan, betul. Gitu, Sepakat. Makanya dia harus konsisten mengeluarkan ciri khasnya dia. Iya. Banyak kok kayak psikolog misalnya terkenal, udah bapak-bapak udah tua kayak gua ngikutin Jordan Peterson. Tapi kan Jordan Peterson nggak joget di TikTok ya maksudnya. Jadi sesuai aja gitu, sesuai aja dan percayalah message lu bisa sampai gitu dibanding lu sok-sok relate. Gue juga masih pakai Jordan, ya ampun, udah tuh musah. Dan kalau lo mau bilang yang muda, nggak ada yang muda sebenarnya, siapa? Ya makanya. Capres kita? Nggak ada tua juga. Nggak ada dong. Iya, udah tua. Bener nggak? Atau lu aja maju lah? Anjir, janganlah. Mau jadi apa negara ini? Jangan saya Iya kan, negara ini. kalau kita mau bicara generasi tua, ya semua rata-rata orang yang maju sekarang ini, yang kelihatan mau maju bro. Sorry ya. Udah tua. Udah tua gitu loh. Makanya Jadi lebih baik pilih yang paling tua. Jangan. Yang lebih pengalaman. Kalau kata Ari, Kecuali lo membuat pembenaran, ada di umur 20-an maju capres. Jangan. Itu beda cerita kan. makanya kita diskusi lagi abis nih, itu. makanya ya kemarin ya komedian-komedian pada ngerus
si Giring mau maju kan. Oke. Jangan-jangan Giring ada benernya juga, jangan dihina terus. Kita punya problem yang lebih besar nih. Mungkin yang sedia-sedia nih harus agak dinaikin. Ya tapi kan kembali lagi ya harus ada Karena kompetensi. memang belum ada ternyata. Belum ada, bro. belum Lo ada. mau bicara siapa? Anies Baswedan udah tua juga gitu loh. Ganjar Pranowo juga udah tua juga gitu loh. Siapa lagi? Yang tadi kayak lo bilang wakilnya siapa? Waktu itu Prabowo dengan siapa? Sandiaga Uno. tua juga. Ya udah tua juga. Udah tua juga. Ya, jadi gimana ya? Dibilang muda, AHY muda. Mungkin masih muda ya. Masih AHY. milenial tuh dia, milenial tua tuh. Berapa ya? Dia 80 kayaknya. Mungkin AHY udah masuk hitungan muda tuh AHY. AHY itu siapa lagi? Nggak ada AHY AHY doang sama Giring. Oke. Sedih banget ya. Anak muda tuh miskin pilihan sebetulnya. Ih, Adrit. Satu lagi siapa, Bro? Udah sebut 2 tuh tadi. Anjir. Yang dua sama siapa ya? Udah kesebut 2 tuh. Bisa aja. Bisa aja. Siapa lagi kalau baik umur ya? Baik umur siapa lagi ya? Nggak ada emang anjing miskin Gak ada ya? banget Jadi lu cuma punya 2 pilihan ya tadi ya? Iya. Gak apa-apa. Kalau 2 itu namanya semua tahu kayaknya nggak serius gue. Iya. Udah bro, ya udah. Bro, thank you banget bro. Thank you banget, bro. Ini menarik banget obrolan gue sama Adri. Mudah-mudahan ini jadi bisa apa ya, nambah cakrawala berpikir gue gimana sih caranya para stand up komedian itu berpikir. Juga tidak akhirnya ternyata memang buat sekelas lo harusnya tidak dibawa ke hati ya, tapi walaupun banyak talent-talentnya yang masih dibawa ke hati ya. By the end of the day, it's about jokes. Jokes. Bicara hati, pilihan hidup tuh panjang bro prosesnya. Iya. Ya lu untuk yang senior, kan. Gimana cara lu menasihati misalnya yang junior-junior? Ya sadar tugasnya masing-masing aja ya, karena ya tadi sosial media udah aneh. Gua tuh orang-orang yang kayak misalnya gini, Paul McCartney sama John Lennon. Buat gua Paul McCartney jauh lebih jenius secara musisi. Tapi John Lennon kan karena dia punya misi sosial politik di belakangnya, dia seolah-olah jadi figur yang jauh lebih besar. Nah pada kenyataannya, kalau si entertainer ini disuruh mimpin, dia juga belum tentu jadi pemimpin yang capable. Belum tentu jadi pemimpin yang capable. Jelek malah kebanyakan track record entertainer jadi politisi itu. Saya Zelensky jelek. Arnold aneh. Arnold kan kebijakan-kebijakannya juga aneh. Siapa? Jadi kayaknya fokus dalam tugasnya masing-masing aja. Iya, Giring. Makanya orang skeptis kan jadinya kan Giring kan skeptis. Jadi Anda suka apa nggak sama Giring? Enggak, gua budanya punya harapan di umurnya doang. Umurnya doang aja. Umurnya, kompetensi kayaknya harus bingung saya juga jawabnya gimana. Oke. Iya, jadi lebih baik pilih yang pengalaman lah ya. Iya, gua rasa yang lebih senior ya. Iya. Anjing senior. Gua nggak berani ngucap ya. Tetap nggak bisa digiring deh. Jangan bro. Janganlah yang kalau ya jangan gak usah. Oke. Terakhir, kritikan lo terhadap para stand up comedian tadi. Iya, buat gua fokus di tugasnya masing-masing. Buat gua kalau emang berkesenian, seni harus di atas nilai. Begitu begitu nilainya di atas seni, itu seni yang jelek sebetulnya. Karena untuk menikmati lagu Heal the World itu kan lu nggak perlu jadi aktivis lingkungan ya. Jadi kapan aja bisa dinikmati. Nah, gua rasa kalau lu mau bawa pesan pun dalam berkesenian lu, seni lu harus tetap di atas pesan lu sih. Paling itu sih. Ada pasti banyak para stand up comedian ataupun orang-orang yang ingin menjadi seperti lo gitu laku, ya. Cuy, jangan. Bukan, gue yakin pasti banyak bro. Junior-junior yang baru mulai gitu ya. Tiba-tiba menghadap lo. Kan pasti ada bicara senioritas di situ ya. Mengharapkan transfer wawasan dari lo. Sedikit deh. Misalnya gue datang ke lo. Bang, izin gue mau jadi kayak stand up comedian. Apa saran lo bang? Anjing. Ini bukan berarti translasi dalam komersial sukses ya? Iya. Buat gua tuh berkesenian itu adalah tempat apapun itu, mau bicara sukses atau bicara apapun. Tempat nasihat untuk lo apa untuk pertama kali orang ngadep ke sama lo? Tempat untuk merdeka dan menjadi dirinya sendiri. Jadi temukanlah diri lu sendiri, karena pada saat lu udah nemuin diri lu sendiri, itu yang nggak bisa ditiru orang lain. Itu yang nggak bisa ditiru, itu yang punya keunikan lo, dan keunikan lo akan membawa lo ke sebuah titik yang bisa diterima banyak orang. Nah, pada saat nggak bisa lebih jauh lagi, ya mungkin emang lu cuma segitu. Dan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maksudnya it's okay gitu. Jadi sangat sayang kalau baru mulai
aja tuh lu memikirkan, oh lu bakal diterima sama siapa, lu bakal didukung sama siapa, oh gue bisa berasosiasi dengan parpol apa dan apa. Terlalu banyak bebannya. Sedangkan yang berusaha lu cari itu sebetulnya ya diri lu gitu. Jadi ya mungkin kalau lebih banyak yang jujur sama diri sendiri, mungkin kita di tempat yang lebih baik lah. Iya. Siapa satu orang yang lu idolakan? Sebagai stand up comedian? Iya. Indonesia. Oh, Indonesia. Kalau ngomongnya value tadi buat gua Satu aja, Bro. Satu. Radit tuh menarik. Radit ya? Karena buat gua dia clean. Oke. Dia clean, dia tidak kiri, dia tidak kanan, dia sibuk dengan kelucuan aja. Dan itu kayaknya bukan jalur yang populer jadinya. Sekarang yang populer tuh pada saat lu punya kelucuan tapi lu juga pengen bawa visi misi gitu, berpihak pada siapa, mungkin karena ngegeng, karena apa dan segala macam. Dan itu sebagai craftsmanship jadi kurang kan, karena sebetulnya kanan kiri pasti punya kelucuannya masing-masing gitu. Iya sih, paling kalau gue gitu. Iya. Lu orang Minang kan, Bro? Orang Minang. Berjuang apa sih orang? Apa harapan lu tentang Minangkabau ke depan? Oh, Karena walaupun biasanya orang Minang yang lahir di Jakarta pun kecintaannya terhadap Minangkabau biasanya ya, gua nggak tahu loh. Gue suka salah satu talent ML itu ada namanya Pras Teguh. Oke, Pras Teguh. Pras Teguh. Nah, Pras Itu Teguh orang Bukit Tinggi juga ya, Pras Teguh ya? gue lupa, kayaknya dia orang Bukit Tinggi. Oke. Tapi gue tuh suka, apalagi dengan stand up ya, gue tuh suka orang tuh tidak perlu ke Jakartaan, bangga dengan suara dan background yang dia punya gitu. Karena kami pun di MLI merasa, apalagi seni komedi ya, itu tidak bisa ditranslate. Makanya sekarang kami mulai buat, kalau di Jawa Tengah ada namanya Jiro Luger, Comedy Sunday itu buat di Jawa Timur. Makanya dengan harapannya Pras, kita juga pengen ngawinin Pras punya konten di Noise, itu spesifik Minang. Jadi suara-suara hyper lokal tuh bisa lebih terdengar lagi gitu. Kan lu juga punya concern kan, kayak kalau kita warganya dikit jadi kalah terus dong suaranya ya. Tapi kalau di amplify terus suara itu bisa jadi penting. Nah, menurut gua banggalah dengan identitas masing-masing sih gitu. Iya. Nggak perlu lah semua ke Jakarta gitu, nggak perlu juga gitu. Lu bisa jadi raja di kampung, lu bisa. Oke. Tapi Minang punya budaya merantau. Waduh, iya itu dia. Jadi lo menolak budaya merantau gitu kan? Bukan, jangan gitu dong ngomongnya. Ya, merantau boleh, maksudnya. Orang Minang lebih banyak di luar loh dibanding Banyak, kampung. betul. Kalau dijumlahin di Sumatera Barat paling orang Minang berapa orang kan? Gitu kan? Mungkin ya. Nggak sebanyak yang di luar gitu kan, banyak. Sama aja kayak penerima beasiswa LPDP gitu kan, keluar tapi jangan mau keluar dong, bangun lagi kotanya gitu kan. Balik lagi Jadi kampung, bangun kampungnya. Mungkin ya kalau bukan mereka sendiri ya siapa? Oke. Jadi gue tunggu lo membangun kampung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.